Ada yang namanya kalau misalkan perempuan itu ditinggal wafat oleh suaminya atau pisah sama suaminya, baik itu pisah hidup ataupun pisah mati, ada yang namanya ibadah yang bernama iddah. Iddah itu apa? Iddah itu mengosongkan diri dari pernikahan setelah kita berpisah dengan pasangan kita. Baik itu pisahnya mati ataupun pisahnya hidup. Pisah mati seperti apa? Pisah mati suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Berapa apa ini yang dimaksud dengan iddah? Iddah ini kita mengosongkan diri, mengosongkan diri dari pernikahan. Tujuannya macam-macam. Tujuannya yang pertama untuk memastikan kosongnya rahim. Kalau misalkan ternyata hamil, jelas iki anak isopo. Gitu. Nah, kalau misalkan ada orang dia suaminya meninggal, ditinggal wafat sama suaminya, dapat seminggu nikah lagi misalkan, habis itu hamil, ini anak sopo iki, anak bojo yang meninggal apa anaknya yang suami yang baru, jelas. Makanya menjalani yang namanya iddah. Berapa lama? Kalau ditinggal wafat sama suami, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh dandan, harus pakai baju yang sekiranya itu orang menganggapnya ini pakaiannya orang yang tidak dandan. Tidak boleh keluar rumah dan lain sebagainya selama 4 bulan 10 hari. Ini iddahnya perempuan yang ditinggal wafat sama suaminya. Untuk pertama itu, untuk memastikan kosongnya rahim. Yang kedua, untuk menenangkan diri dari wafatnya suami. Orang ditinggal mati sama suaminya kaget atau mboten? Kaget pasti. Maka mereka butuh ketenangan, butuh menstabilkan mentalnya mereka, butuh sesuatu yang seperti itu untuk menjaga diri. Lalu yang ketiga adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan utamanya ini, tujuan utamanya adalah yang ketiga nih, yaitu kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikongkon iddah. Sama persis kayak Allah Ta'ala nyuruh kita sholat, kita sholat. Kita puasa, kita puasa. Kita zakat, kita zakat. Sudah mampu untuk haji, kita haji. Begitu juga ketika ditinggal wafat suami, jalanin iddah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan 10 hari. Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau hamil, mau itu suaminya wafat atau cerai sama suaminya, iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Sampai mereka melahirkan. Itu iddah wafat. Kalau iddah ditinggal cerai gimana? Kalau ditinggal cerai, kalau misalkan mereka perempuan yang masih menjalani masa haid, masih keluar haid, maka iddahnya 3 kali sucian. 3 kali sucian itu 3 kali siklus. Jadi haid suci 1, haid suci 2, haid suci 3. Begitu ngelihat darah keempat, selesai masa iddahnya. Jadi 3 kali siklus. Nah, kalau misalkan yang sudah enggak haid lagi, kalau enggak haid lagi 3 bulan. Kalau enggak haid lagi, orang yang sudah menopause misalkan umur 70 tahun, tukaran karo bojone pegatan. Berapa lama ini iddahnya? 3 bulan. Selama 3 bulan enggak boleh menikah. Bukan cuma enggak boleh menikah, kalau sampai menikah di masa iddah, enggak sah nikahnya. Jadi tidak sah nikahnya. Tidak sah piye? Tidak sah, tidak terjadi pernikahannya. Kalau misalkan sampai terjadi, misalkan dia diam-diam perempuannya habis cerai atau dia tidak punya keluarga, habis cerai dia langsung pindah ke kota lain, nyari laki-laki lain langsung nikah. Tidak ngomong kalau masih berada di masa iddah, pernikahannya tidak sah. Kalau sudah pernikahan tidak sah, setiap kali hubungan badan dianggap sebagai zina. Kalau sampai punya anaknya tidak bisa dinasabkan sama bapaknya. Anaknya tidak bisa dinasabkan sama bapaknya. Berarti nanti kalau anaknya ini nikah, boleh tidak bapaknya ini, bapak biologisnya ini jadi walinya? Tidak bisa. Sampai nikah yang maleni bapak biologisnya, padahal tidak sah secara agama, pernikahan anaknya juga tidak sah. Makanya guru saya mengatakan laki-laki yang menikahi seorang perempuan ketika mereka dalam keadaan hamil atau dalam keadaan yang statusnya ini tidak jelas, ini kayak menggal setengah agamanya. Karena itu kayak mata rantainya setan. Zina ke zina yang lain.
Nggih, zina, tiap hubungan dihukumi zina, bayangkan. Nggih, hukuman zina ini hukuman berat sekali karena sampai diaturkan di dalam agama. Nggih, kalau misalkan dia perempuan yang masih ada pernah menikah atau sudah menikah kok zina, selingkuh, nggih, hukumannya napa? Dirajam sampai mati. Tidak ada ampun untuk perempuan yang selingkuh atau laki-laki yang selingkuh, dihukum dirajam sampai mati. Kalau misalkan mereka masih belum pernah menikah, terjadi perzinahan, dicambuk 100 kali cambukan, setelah itu diungsikan setahun ke tempat lain untuk membersihkan nama baiknya mereka. Seperti berarti apa? Berarti berat. Di dunia berat seperti itu, di akhirat ribuan kali lipat lebih berat hukuman di akhirat ketimbang hukuman di dunia. Naudzubillah min dzalik. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari yang namanya zina, dari yang namanya muqaddimahnya zina, dari menjijikkannya zina, dari kesalahannya zina, dari hal-hal yang buruk semacam ini. Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita, mengertikan kepada kita sehingga kita tahu persis seperti apa harus menjaga keluarga kita. Jadi kalau misalkan lagi hamil sampai berapa? Sama. Jadi orang mau ditinggal wafat ataupun cerai, idah mati ataupun idah hidup, cerai mati ataupun cerai hidup, maka idahnya adalah sampai mereka melahirkan. Hamil 7 bulan, cerai, ya sudah sampai melahirkan. Tapi kalau misalkan cerai dan perempuan di masa iddah dan dicerai sama suaminya, selama masa iddah itu suami masih harus nafkahi, menyediakan tempat, ngasih makan, ngasih pakaian dan lain sebagainya. Bukan berarti cerai gitu dong, enggak bisa. Ini laki-laki nih yang harus paham apa saja yang menjadi kewajiban mereka, sampai kapan mereka wajib menafkahi istrinya, anak-anaknya dan lain sebagainya, karena semuanya lengkap diatur sama Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.